Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi kunci jawaban, bukan kunci hidup. Pada video kali ini, kita akan membahas soal dengan materi yang berbeda. Ada materi LHO, hikayat, resensi, dan anekdot. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Rahmadani. Nomor presensi 9, saya kelas 10 dari jurusan kuliner. Masuk di soal pertama dengan materi LHO, yaitu di bagian ini diketengahkan hasil studi Bank Dunia The World Bank 1992 tentang kemampuan membaca sekolah dasar di seluruh dunia. Sampel yang diambil dari Indonesia sebanyak 3.169 siswa dari 176 sekolah dasar di 4 provinsi. Karangan narasi, eksposisi, dan argumentasi digunakan sebagai alat ukur kemampuan membaca mereka. Cerita teks tersebut menyampaikan informasi dalam bentuk A. Cerita, B. Gambaran, C. Paparan, D. Gagasan, E. Bujukan. Jawaban yang tepat adalah C. Paparan, karena teks tersebut menyampaikan informasi faktual mengenai hasil studi Bank Dunia tentang kemampuan membaca siswa di sekolah dasar. Informasinya disampaikan secara jelas, objektif, dan menjelaskan data, seperti jumlah sampel, lokasi, bahkan alat ukur. Cara penyajian seperti ini merupakan ciri khas dari teks eksposisi atau paparan, bukan cerita atau bujukan. Lanjut, soal kedua dengan materi hikayat, yaitu Lina menunjukkan ketertarikannya pada cuplikan cerita berikut. Selanjutnya, Abo melihat bahwa di kolam rumah Tulap terdapat banyak manusia yang akan dijadikan makanan sehari-hari. Tampak pula istrinya yang tercinta berada di dalamnya. Segera dibukakannya kurungan yang penuh dengan manusia itu dan disuruhnya mereka semua pulang untuk menjalankan kehidupan seperti biasanya. Berkebun di ladang mereka. Dipeluknya istrinya dan diajaknya pulang. Setelah itu mereka hidup bahagia. Tidak ada yang berani mengganggu lagi. Lina tertarik dengan cuplikan cerita itu karena ada nilai-nilai kehidupan yang bisa ia petik. Yang dalam Pancasila, nilai-nilai tersebut berkaitan dengan sila A. ke-1, B. ke-2, C. ke-3, D. ke-4, E. ke-5. Jawaban yang tepat adalah B. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena cuplikan cerita menonjolkan tindakan Abo yang menunjukkan sikap kemanusiaan, yaitu membebaskan manusia yang ditangkap, mengembalikan mereka ke kehidupan normal, serta memperlakukan mereka dengan adil dan beradab. Sikap menghargai harkat dan martabat manusia yang merupakan nilai utama dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal ketiga dengan materi resensi, yaitu bacalah cuplikan berikut. Ibunda, tokoh sentral novel ini mewakili gambaran umumnya perempuan Rusia biasa dari masa revolusi Rusia pada awal abad ke-20. Ia hidup di tengah lengkingan peluit pabrik di perkampungan kumuh. Ia menikah dengan Mikhail Vlasov, lelaki pemabuk yang selalu memanggilnya Sundal. Toh, ibunda tak melawan karena merasa begitulah nasibnya. Cuplikan teks tersebut menjelaskan A. Keadaan Rusia semasa perang, B. Tokoh utama novel yang penyabar, C. Kehidupan rakyat suatu negara di masa perang, D. Suami yang tidak peduli terhadap istrinya, E. Revolusi Rusia pada abad silam. Jawaban yang tepat adalah B. Tokoh utama novel yang penyabar, karena pada cuplikan tersebut lebih menonjolkan karakter tokoh ibunda, yaitu seorang perempuan yang hidup dalam keadaan sulit, diperlakukan buruk oleh suaminya, tetapi tetap tidak melawan dan menerima nasibnya. Fokus utama isi paragraf tersebut adalah sifat tokoh, bukan detail perang, rakyat, maupun revolusi secara langsung. Maka pilihan yang paling tepat adalah tokoh utama yang penyabar. Soal keempat dengan materi anekdot, yaitu bacalah anekdot berikut.
Diceritakan ada seorang majikan yang biasa jahat pada pembantunya, sampai tega menyeret pembantunya ke pintu depan untuk mengusirnya dari rumah. Namun, lelaki ini memilih bos yang lebih jahat darinya. Suatu ketika, sang majikan dimarahi oleh bos di kantornya. Begitu marahnya sang bos sampai-sampai menyeretnya ke jalan untuk mengusirnya dari kantor. Sebelum pergi, orang itu berkata, "Cukup, cukup. Dulu aku hanya menyeret pembantuku sampai pintu depan." Sang bos pun menimpali, "Itulah balasanmu. Adapun tambahannya sebagai bonus saja dariku." Sikap yang sesuai dengan cuplikan cerita tersebut adalah A. Selalu bijak dalam bertindak. B. Tidak berbuat jahat pada siapapun. C. Selalu menghargai orang yang lemah. D. Bersyukur ketika memiliki jabatan. E. Memberikan bonus atau penghargaan pada orang yang berada. Jawaban yang tepat adalah B. Tidak berbuat jahat pada siapapun, karena pada anekdot tersebut menunjukkan konsekuensi dari berbuat jahat, yaitu majikan yang suka menyakiti pembantunya akhirnya disakiti oleh atasannya. Pesan moralnya jelas, jangan memperlakukan orang lain dengan kejahatan atau kekejaman, karena perbuatan itu bisa berbalik kepada diri sendiri. Maka, sikap yang sesuai adalah tidak berbuat jahat pada siapapun. Sekian pembahasan soal pada video kali ini. Sampai jumpa di sesi kunci jawaban bukan kunci hidup lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.